Tak perlu mengeluarkan sepatah kata pun, si Eun bisa menunjukkan ketidaksenangannya kepada semua orang di sekolah barunya. Rumor tentang masa lalu si Eun yang sudah membuat banyak sekali musuhnya menjadi cacat saat berkelahi dengannya, membuatnya cukup dikucilkan dan ditakuti di sekolah barunya. Si Eun selalu tidur saat di sekolah karena semenjak peristiwa mengerikan yang sudah terjadi kepadanya, si Eun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun si Eun sudah mencoba berkonsultasi dengan psikolog, hal itu sepertinya tidak membantu. Saat si Eun sedang tidur di kelas, ada salah satu anak yang tak sengaja menabraknya. Ia takut si Eun akan ngamuk kepadanya, tapi untunglah si Eun masih bisa menahan emosinya. Juntae bekerja sebagai seorang kurir pengantar makanan kepada teman-temannya yang memesan kepadanya. Namun ada saja siswa berandal yang selalu mencari-cari kesalahan Juntae hanya untuk sekedar memarahinya. Namun Juntae sudah biasa dengan hal itu. Tapi sepertinya pekerjaan Juntae di sekolah ini tidak hanya sekedar sebagai kurir pengantar makanan. Siswa yang sudah menjadi budak para preman di sekolah terlihat menyetor setumpuk HP kepada bos preman di sini. Juntae lah yang diberikan tugas untuk mencuri HP para siswa di sekolah. Dan salah satu target dia adalah si Eun, siswa yang sangat ditakuti di sekolah ini karena masa lalu si Eun yang sangat beringas. Juntae mencoba bertanya kepada si Eun HP apa yang digunakannya, dan tentu saja si Eun tidak menjawab. Siswa yang berlagak preman ini tidak mau tahu apapun yang terjadi. Juntae harus tetap bisa mencuri HP si Eun dan menyetor kepadanya. Saat Juntae mengatakan bahwa si Eun tidak boleh diganggu, Choi malah sangat kesal dan merasa Juntae sudah meremehkan dirinya. Dulu memang sempat terjadi pertikaian di antara Choi dan si Eun, dan pada saat itu si Eun masih diam saja. Alhasil Juntae malah dipukul dan Choi mengatakan ia sama sekali tidak takut dengan si Eun dan HP si Eun harus segera diambil. Juntae pun langsung datang ke ruang guru untuk mengambil HP para siswa yang dikumpul saat ujian, dan diam-diam Juntae mengambil HP milik si Eun. Saat kembali ke kelas, semua siswa mengambil HP mereka, dan saat giliran si Eun, ia tak menemukan HP-nya. Saat si Eun bertanya kepada Juntae, tentu saja ia berpura-pura tidak tahu, dan sepertinya si Eun tahu kalau Juntae sedang berbohong. Setelah berhasil mencuri HP milik targetnya, siswa cupu ini pun langsung menyerahkannya kepada geng preman yang memerintahkannya mencuri HP para siswa di sekolah ini. Saat Juntae bertemu dengan si Eun yang baru saja ia curi HP-nya, Juntae malah dengan santainya berkata bahwa ia turut prihatin dan akan membantu memberikannya uang tambahan untuk si Eun membeli HP baru. Bukannya merasa terhibur, si Eun malah semakin kesal dan mengatakan bahwa Juntae pengecut. Sepertinya si Eun sudah tahu hal buruk yang dilakukan Juntae demi mendapat perlindungan dari preman di sekolah. Mendengar hal buruk terjadi kepada si Eun, ibunya pun malah sangat senang karena dengan begini ia bisa berjalan bersama si Eun untuk membeli HP baru. Si Eun memang terlihat sangat murung setelah sahabatnya koma di rumah sakit, dan si Eun merasa bahwa kekacauan ini terjadi akibat dirinya. Setiap hari si Eun berkunjung ke rumah sakit sahabatnya dan mengirimkan pesan kepada Suho yang sedang koma. Keesokan harinya saat sampai di sekolah, si Eun melihat preman di sekolah ini sedang mempermainkan siswa cupu ini. Si Eun berusaha menahan diri agar tidak berkelahi lagi, namun sayang emosinya tak terbendung sampai si Eun langsung menghajar satu persatu siswa preman yang menghalanginya. Namun ternyata itu tadi hanyalah bayangan dari pemikiran si Eun. Ia tidak berbuat apa-apa walau Choi terus menghinanya. Si Eun hanya meminta para preman ini agar tak menghalangi jalannya. Juntae yang merasa prihatin dengan si Eun mencoba memberikannya beberapa makanan, namun si Eun malah menolaknya, dan saat inilah Juntae mengakui perbuatannya bahwa ia sudah mencuri HP si Eun dan menyerahkannya kepada Choi si preman. Juntae mengatakan bahwa ia juga tak punya pilihan. Bukannya marah, si Eun hanya diam dan pergi begitu saja. Juntae mencegat si Eun dan berkata bahwa ia benar-benar kepikiran omongan si Eun yang mengatakan dirinya pengecut. Akhirnya si Eun pun mengatakan bahwa aksi yang baik akan menimbulkan reaksi yang baik pula, sama seperti hukum Newton 3. Juntae benar-benar mempelajari apa itu hukum Newton 3, dan ia sama sekali tak mengangkat telepon para preman yang sudah memerintahkan Juntae melakukan hal buruk selama ini. Kedua siswa sekolah Bizer ini sedang dipalakin oleh siswa sekolah lain yang bersatu menjadi satu aliansi. Si Eun yang melihat teman satu sekolahnya dipalakin hanya bisa melihat dari kejauhan karena saat ini ia sudah benar-benar tidak mau berkelahi. Tak lama preman dari sekolah Bizer datang dan ia mengatakan bahwa sudah memiliki janji untuk bertemu dengan wakil ketua aliansi mereka. Saat Choi masuk ke dalam warnet ini, terlihat ada beberapa siswa SMA lain sedang menyetor HP curian kepada wakil ketua aliansi ini. Ternyata Choi berniat ingin gabung ke geng ini. Pantas saja Choi memerintahkan Juntae untuk mencuri semua HP siswa lain lalu memberikan kepadanya. Choi akan menyerahkan semua HP itu kepada wakil ketua aliansi ini sebagai syarat setoran. Dengan begitu SMA Bizer bisa bergabung ke aliansi mereka. Bahkan Choi janji minggu depan akan menyetor 100 HP. Saat mereka sedang bernegosiasi, salah satu pengunjung warnet malah mengejek wakil ketua aliansi tadi dengan kalimat anak SMA main gangster-gangsteran. Tak berbasa-basi, wakil ketua aliansi ini langsung menghantam kepala orang yang mengejeknya untuk membuktikan bahwa mereka adalah petarung yang tidak ada rasa takut sama sekali. Choi langsung takut melihat hal itu dan langsung pergi dari sana. Siswa cupu di sekolah ini tiba-tiba dilabrak oleh preman sekolah dan terlihat kali ini ia akan melawan, padahal selama ini Juntae sangat tunduk kepada Choi. Ternyata malam sebelumnya Juntae
Choi sudah sangat dilema dengan semua perbuatannya. Ia merasa menyesal sudah mencuri HP siswa lain untuk disetor kepada Choi, sehingga Juntae datang subuh-subuh ke sekolah lalu membongkar lemari tempat para preman sekolah menyimpan semua HP curian yang sudah disetor kepadanya. Bukan untuk mengambil sendiri semua HP itu, melainkan Juntae mengembalikan semua HP yang sudah dicuri kepada pemiliknya, termasuk HP si Eun. Semua siswa pun membicarakan kok bisa tiba-tiba HP mereka kembali, dan hal itu sampai ke telinga si Eun. Terlihat ada surat permintaan maaf dari Juntae dan si Eun pun menemukan HP-nya. Para preman yang baru sadar markas mereka dibobol langsung tahu siapa pelakunya dan Choi langsung melabrak ke kelas Juntae. Sepertinya Juntae sudah siap dengan serangan kali ini dan ia tak menghindar sama sekali. Karena sadar dirinya tak bisa berkelahi, Juntae hanya berusaha bertahan agar dirinya tidak babak belur. Choi sangat marah karena ia sudah berjanji akan menyetor HP curian itu ke aliansi gangster agar sekolah mereka bisa bergabung ke sana. Namun sekarang rencana itu sudah kacau. Si Eun awalnya hanya bisa terdiam melihat penyerangan ini, namun ia teringat dengan masa lalunya yang hancur karena hal seperti ini dan ia pun berdiri untuk menghentikan preman ini. Choi tentu saja tidak menyangka si Eun akan ikut campur. Pemuda ini hanya diam saat dipukuli oleh preman sekolah yang sedang mengamuk. Padahal niat awal si Eun adalah untuk menghentikan preman ini menyerang salah satu siswa cupu yang tak mau lagi membantunya mencuri HP. Tapi sepertinya si Eun sengaja tidak mau melakukan serangan balik. Siswa yang tergabung dalam tim basket ini pun mendengar perkelahian Choi dan si Eun. Mereka semua adalah sahabat dari siswa terkuat di sekolah ini yang sedang diskors. Gotak tidak suka karena Choi malah berlagak jadi preman semenjak siswa terkuat di sekolah ini sedang diskors. Choi sebenarnya takut kepada si Eun. Bahkan ia pun kesulitan melawan si Eun yang tak berbuat apapun sama sekali. Ditambah lagi, Gotak datang untuk menghentikan Choi. Choi sebenarnya takut karena Gotak adalah sahabat dekat siswa terkuat di sekolah ini, sehingga ia hanya berlagak saja menantang Gotak. Padahal aslinya ia sudah sangat gemetar. Karena sudah terlanjur malu, Choi dan gengnya pun pergi begitu saja. Si Eun lalu mencoba memastikan Juntae baik-baik saja dan mengajaknya ke ruang kesehatan sekolah. Namun Gotak malah memaksa si Eun untuk berterima kasih dulu kepadanya. Namun saat mereka akan masuk ke ruang kesehatan, Juntae malah tak mau dan mengajak si Eun ke ruang rahasianya. Juntae takut kalau mereka ke ruang kesehatan, guru akan tahu bahwa mereka berkelahi dan pasti akan ada masalah selanjutnya. Perkelahian antara si Eun dengan preman sekolah membuat salah satu siswa penasaran siapa si Eun sebenarnya. Gotak pun akhirnya mendengar rumor bahwa si Eun itu sangat beringas dan sudah membuat beberapa orang cacat di sekolah lamanya. Makanya si Eun dipindahkan ke sekolah mereka. Saat pulang sekolah, Juntae memberikan beberapa obat kepada si Eun karena sepertinya Juntae tahu bahwa si Eun mengalami kesulitan tidur. Keesokan harinya terlihat Choi tiba-tiba saja bersikap baik kepada si Eun dan Juntae. Tentu saja hal itu sangat aneh bagi siswa lain terutama Gotak dan teman-temannya. Sebab baru saja kemarin mereka bertengkar. Choi malah mendekat kepada Gotak dan mengatakan bahwa dirinya dan si Eun akan menghancurkan Gotak dan juga sahabatnya, siswa terkuat yang sedang diskors. Padahal si Eun sama sekali tidak pernah merencanakan itu. Namun saat mereka akan masuk ke kelas dan Juntae akan ke WC, anak buah Choi malah menarik Juntae pergi menjauh. Dan Choi diam-diam masuk ke dalam markas Gotak. Choi menghancurkan semua barang-barang yang ada lalu mencoret foto Gotak dan Humin yang sedang diskors. Choi datang ke kelas si Eun dan mengatakan bahwa Juntae dibawa oleh Gotak ke markasnya. Padahal Juntae sebelumnya dibawa oleh anak buahnya sendiri. Karena khawatir si Eun menuju ke markas Gotak dan mencari Juntae. Lalu orang suruhan Choi yang lain menemui Gotak dan mengatakan bahwa si Eun mengajaknya bertarung dan si Eun sudah menunggu di markas mereka. Choi ternyata sudah mengadu domba si Eun dan juga Gotak. Walaupun sudah menahan diri, si Eun akhirnya tersulut emosinya dan langsung menyerang Gotak. Sebenarnya perkelahian mereka ini disebabkan oleh adu domba yang dilakukan oleh Choi. Ia sudah berhasil membuat Gotak dan si Eun bersiteru dan saat mereka sudah mulai lelah berkelahi, barulah Choi berencana akan datang menyerang Gotak dan si Eun. Rencana adu domba Choi berjalan mulus. Gotak yang kesal langsung datang menemui si Eun. Ucapan Gotak yang menghina masa lalu si Eun benar-benar membuat si Eun tak bisa menahan diri, lalu akhirnya mereka pun tak segan-segan untuk berkelahi. Ini adalah perkelahian pertama si Eun setelah sekian lama menahan diri. Tak lama setelah mereka berkelahi, Choi datang bersama gengnya lalu langsung mencoba menyerang Gotak dan si Eun. Di sini barulah mereka sadar bahwa Choi sudah mengadu domba mereka. Choi tahu bahwa ia tak bisa mengalahkan si Eun jika duel 1 lawan 1, sehingga ia pun harus menggunakan cara licik seperti ini. Namun saat Choi akan menyerang si Eun, seseorang datang dan membuat mereka semua melongo. Itu ternyata adalah Humin, siswa terkuat di sekolah mereka dan sangat ditakuti. Humin hanya bisa tertawa melihat sahabatnya diadu domba seperti ini oleh orang seperti Choi. Tak berlama-lama, Humin pun langsung ingin menghentikan pertikaian ini dengan cara menghantam wajah Choi dengan bola basket. Peristiwa ini pun juga menjadi pertemuan pertama antara si Eun dan Humin, siswa paling kuat di sekolahnya.